Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Mari kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Maka dari itu, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 8 ayat ke-4 sampai ke-6. Sekali lagi saya ulangi, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ke-6. Maka dari itu saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 8 ayat 4 sampai ke-6. Ayat 4 berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kita merasa tidak berharga sama sekali di hadapan Tuhan? Atau kita merasa bahwa diri kita tidak berharga, tidak ada nilainya? Mungkin karena gagal melakukan segala sesuatu, diremehkan orang lain, atau bahkan kita membandingkan diri dengan orang lain, baik di media sosial atau dimanapun. Banyak orang hari ini kehilangan rasa berharga karena ukuran dunia yang hanya melihat penampilan, prestasi, atau popularitas saja. Tapi hari ini di Mazmur 8 mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh dunia. Ingat saudara-saudara, nilai manusia tidak ditentukan oleh dunia. Tetapi nilai kita itu ditentukan oleh Allah. Ketika seorang penulis Mazmur ini, yaitu Daud, ketika ia menatap langit yang luas, bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan di tengah kebesaran ciptaan itu, ia merenung dan bertanya. Di ayat yang ke-5 berkata, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya?" Di Mazmur 8 ayat 5 berkata seperti itu. Jadi dari perenungan inilah kita belajar bahwa manusia ternyata dimuliakan oleh Allah. Yang perlu kita ketahui dulu adalah kita harus melihat konteks di sini. Jika kita perhatikan konteks sebelum kita perhatikan pasal-pasal sebelumnya, sebelum ayat 8 ini adalah Mazmur pujian Daud menyoroti kebesaran Allah sebagai pencipta. Dan Mazmur ini berbicara tentang penderitaan di Mazmur 7 dan 9. Sehingga menjadi semacam jeda untuk memuji kebesaran Tuhan. Dan kalau kita perhatikan juga di konteks dekatnya di ayat ke-4 sampai ke-6 itu berbicara tentang posisi manusia dalam ciptaan, yaitu di mana bahwa manusia itu kecil dari kebesaran alam semesta, tetapi dia diberi kehormatan oleh Allah. Menariknya dari sini adalah dalam bahasa Ibrani kata Elohim di ayat yang ke-6, diartikan Allah. Di dalam bahasa Ibrani kata Elohim di ayat yang ke-6 bisa diartikan Allah atau makhluk surgawi, yang artinya dimana bahwa manusia ditempatkan hampir setara dengan makhluk surgawi, diberi kemuliaan dan hormat. Kalau kita perhatikan juga di Perjanjian Baru, khususnya di Ibrani pasal yang kedua ayat ke-6 sampai 9, mengutip Mazmur ini dan menegaskan bahwa kemuliaan sejati manusia itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, anak manusia yang direndahkan untuk sementara waktu, namun selanjutnya dimahkotai dengan kemuliaan. Kita pasti tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, di mana dia dihina, di mana dia dicaci maki sama manusia, dan dia mengalami yang namanya penolakan terhadap manusia. Tetapi setelah
penyaliban, setelah dia mati di atas kayu salib, setelah semuanya selesai, dia dimahkotai, dan pas semuanya selesai, setelah dia sudah mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, dan pada saat itu dia dimahkotai dengan kemuliaan. Jadi kemuliaan manusia bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang menciptakannya dan dari Kristus yang menebus kita. Jadi dari pemahaman ini kita bisa melihat bahwa ada 3 kebenaran penting tentang bagaimana sih Allah memuliakan manusia. Yang pertama, Allah yang mengingat manusia. Di ayat 5a dikatakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dalam kebesaran alam semesta, Allah tidak melupakan kita. Di situ Daud merasa kagum bahwa Allah yang menciptakan bintang-bintang, langit-langit begitu megah, ternyata peduli kepada manusia yang kecil dan lemah ini. Kita adalah manusia kecil, manusia yang seringkali gagal, jatuh ke dalam dosa. Bagi kita, ini berarti Allah mengenal setiap kita secara pribadi. Dia tahu nama kita, hubungan kita, bahkan isi hati kita pun dia tahu. Ketika dunia melupakan, Allah tetap mengingat kita. Jadi saat ini mungkin kita merasa tidak dihargai manusia lainnya, tidak dihargai sesama, tidak dianggap, bahkan mungkin kita diremehkan. Tetapi yang harus kita ingat adalah Allah mengingat kita. Nilai diri kita itu bukan ditentukan oleh followers, oleh orang-orang yang mengikuti kita, bahkan oleh sesama, tetapi oleh Allah yang menciptakan kita dengan tujuannya sendiri. Makanya jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita tidak berharga, karena yang pertama tadi dikatakan bahwa Allah mengingat kita, jadi kita adalah manusia yang berharga. Poin yang kedua, Allah yang memuliakan manusia. Di ayat ke-6a dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di mana di sini bahwa manusia dimuliakan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 di situ tercatat, dan itu berarti setiap manusia, setiap kita memiliki martabat yang tinggi dan bernilai. Kita bukan kebetulan diciptakan, bukan hasil evolusi, tetapi melainkan ciptaan yang disengaja dan dikasihi Allah. Namun kemuliaan ini rusak karena dosa. Manusia kehilangan gambar Allah yang sempurna, tetapi melalui Yesus Kristus kemuliaan itu dipulihkan, di mana bahwa kejadian atau peristiwa Yesus mati di kayu salib untuk menembus dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Di Ibrani pasal 2 ayat ke-9 berkata bahwa Yesus yang direndahkan untuk sementara waktu kini dimahkotai dengan kemuliaan. Jadi, karena kita dimuliakan oleh Allah, kita juga harus menghormati diri sendiri dan orang lain, menghormati sesama, dan jangan menghina antara sesama kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Dan jangan biarkan dunia menentukan siapa kita. Jangan membiarkan manusia atau dunia menentukan siapa kita. Karena kita berharga karena Allah memahkotai kita dengan kasih dan tujuannya tersendiri. Dan yang ketiga, Allah yang mempercayakan tanggung jawab di ayat itu dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
manusia kemuliaan, tapi dia juga memberikan setiap tanggung jawab untuk mengelola ciptaan yang ada, memelihara bumi dan hidup dalam kasih terhadap sesama juga. Jadi kemuliaan sejati tidak berhenti pada status, tetapi itu diwujudkan dalam tindakan tanggung jawab kita sebagai pengelola bumi yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi, gunakan media sosial kita untuk membangun, bukan malah menjatuhkan orang lain. Rawat lingkungan, jujur dan juga peduli pada teman yang sedang berjuang, bahkan sedang berkesusahan. Kita harus menolong. Jadi pelayanan di gereja bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Itulah tanggung jawab yang boleh kita lakukan. Jadi dari ketiga kebenaran ini kita melihat betapa luar biasanya kasih Allah itu terhadap kita sebagai manusia yang berdosa ini. Dia bukan hanya mengingat, tetapi dia juga memuliakan dan mempercayakan setiap tanggung jawab kepada kita untuk mengelola ciptaan yang lain, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita punya pikiran, punya akal budi untuk membedakan, dan kita mampu berpikir serta mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itulah istimewanya kita sebagai ciptaan Tuhan. Hanya kita yang diciptakan istimewa. Yang lainnya tidak sama seperti kita. Bahkan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah, mereka tidak mempunyai namanya akal pikiran untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Makanya itu uniknya kita, ciptaan Tuhan. Jadi kesimpulan yang untuk kita siang hari ini itu di mana di Mazmur ini mengajarkan bahwa nilai kita itu tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Allah sendiri. Ketika kita merasa kecil dan tidak berarti, ingat bahwa Allah mengingat kita. Ketika kita merasa tidak cukup baik, selalu mengalami kegagalan, dan kita harus ingat bahwa Allah memuliakan kita. Dan juga ketika kita merasa hidup kita tanpa arah, kita harus ingat juga Allah sudah mempercayakan tanggung jawab kepada kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Kemuliaan manusia sejati bukanlah hasil dari usaha sendiri, tetapi anugerah dari Allah melalui Kristus Yesus yang telah menebus kita. Mari kita hidup sebagai manusia yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur, dengan penurunan syukur, tanggung jawab, dan kasih kepada sesama kita manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan dan bernilai di hadapan Allah. Sekian, terima kasih.